Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Firmansyah. Pada minggu ketiga ini kita akan melakukan percobaan mengenai kinematika. Sebelum masuk dalam percobaannya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini di minggu ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk praktikum atau praktikum ketiga ini ya, kita akan membahas mengenai GLB dan GLBB, yaitu dari bab kinematika. Mungkin teman-teman sudah belajar apa itu GLB dan apa itu GLBB. Nah, yang pertama, percobaan yang pertama itu mengenai GLB. Ciri dari GLB itu nilai kecepatannya konstan. Untuk praktikumnya kita menggunakan mesin Atwood. Sedangkan yang kedua ini yang kedua itu tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita menggunakan settingan yang ada di sini, gitu ya. Saya bahas satu-satu. Percobaan yang pertama GLB dan percobaan yang kedua GLBB. Mari kita ikuti. Nah, percobaan yang pertama ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Kita gunakan di sini mesin Atwood ya, teman-teman. Ini adalah mesin Atwood. Nah, untuk alat-alat yang digunakan pada percobaan yang pertama, itu yang pertama adalah ada time counter tadi ya. Time counter itu fungsinya untuk mencacah dari sensor. Nah, ini ada dua buah sensor ya. Ini sensor cahaya, kita sebut sebagai gerbang cahaya. Ada dua sensor di sini. Jadi sensor yang pertama ini berfungsi untuk start. Sensor yang kedua ini berfungsi untuk stop. Gitu ya, kita akan menyiapkan seperti itu. Nah, terus untuk langkah percobaannya, jadi di sini ada dua buah dua buah silinder logam, tapi masanya sama ya. Jadi silinder logam yang di sini, silinder logam yang di sini dengan yang di sini itu masanya sama ya. Yang sebelah sini kita tambahkan beban. Jadi begitu beban yang tersangkut di sini, gitu ya teman-teman, maka silinder ini akan melaju dengan kecepatan konstan karena tidak ada lagi gaya yang nempel di sini di silinder logam, karena gayanya di sini masanya ya ini sudah menyangkut di sini. Jadi di sini melaju dengan kecepatan konstan. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, bagaimana untuk pengambilan datanya? Jadi untuk pengambilan datanya kita coba ya teman-teman di sini. Vaksinnya ditolak dulu. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini 74,23 milisecond. Jadi kita atur gerbang cahaya 1 dengan gerbang cahaya 2 itu jaraknya adalah 5 cm. Nah, nanti diturunkan, dinaikkan 10 cm. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Oke. Nah, waktunya 146,4.
Di situ milisecond satuannya. Nah, lakukan hal yang sama terus sampai mencapai tadi 60, sekarang 65, sampai selisih antara sensor 1 dengan sensor 2 itu adalah 120 cm. Terus diulang sebanyak 10 kali lah ya, sampai 120 cm ataupun 10 kali gitu ya, 10 kali. Nah, itu untuk percobaan GLB. Nah, ini teman-teman ya, percobaan yang kedua yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan, artinya percepatannya konstan, kecepatannya yang berubah-ubah. Nah, di sini alat yang kita gunakan untuk percobaan yang kedua ini ada dynamic card, dan ini adalah ada balok kayu. Di sini ada end stop, busa, dan 2 buah gerbang cahaya. Ya, gerbang cahaya ini fungsinya sebagai sensor. Ini gerbang cahaya yang pertama, ini gerbang cahaya yang kedua, dan yang ke ini ya, ini adalah time counter, artinya dia yang menghitung waktu. Jadi yang di sini diperhatikan, di sini ada milisecond, ada second. Di mana dia menyala, kita menggunakan itu ya. Misalkan kita ambil contoh saja ya. Ini time counternya bisa disetting dengan berbagai macam. Ada timing 1, timing 2, dan seterusnya. Kita menggunakan timing yang kedua, yaitu gerbang cahaya 1 itu sebagai start. Gerbang cahaya 2 ini adalah sebagai stop. Jadi begitu, sebentar, saya contohkan ya. Begitu ini keluar melewati gerbang cahaya 1, nah waktu terbaca, dan di sini adalah waktu berhenti. Oke. Nah itu fungsi-fungsi dari atau alat-alat yang digunakan untuk percobaan yang kedua, yaitu GLBB. Sekarang langkah percobaannya adalah, nah yang pertama kita letakkan dulu gerbang cahaya di angka 30 cm ya, dengan jarak antara gerbang cahaya 1 dengan gerbang cahaya 2 itu adalah 50 cm gitu ya. Kalau di 30 berarti di sini kita letakkan di 80 cm ya teman-teman, jangan sampai lupa, kita letakkan di 80 cm. Oke. Setelah itu letakkan dynamic cardnya ya kurang lebih 1 cm lah di sini lah ya. Bisa juga pakai kecepatan awal atau jarak awal lah, biar nanti errornya tidak terlalu besar. Kita tekan function untuk meresetnya dulu. Kita lepaskan dynamic cardnya. Ya, di sini sudah terbaca. Ini adalah waktu yang dibutuhkan dynamic card dari sini sampai ke sini. Kita ulangi ya. Ini dapatnya 894,6. Di sini yang menyala milisecond. Oke. Jangan lupa kita reset dulu. Oke, ini 935 dan seterusnya. Setelah selesai, ini ketinggiannya sudah diatur di 20 cm. Nanti begitu ketinggiannya ketinggian 20 cm sudah dilakukan percobaannya, turunkan ketinggiannya sebesar 2 cm. Jadi nanti lakukan hal yang sama untuk ketinggian 18 berarti ya, 18 cm. Lakukan hal yang sama, jaraknya kita variasikan, misalkan dari 50 bisa ya, ataupun jaraknya tetap dan ketinggiannya dirubah-rubah juga bisa. Oke. Nah, nanti datanya bisa teman-teman download di LMS. Nah, ini untuk praktikum GLBB.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya sama teman-teman. Jangan sampai lupa laporannya dikumpulkan, tugas praktikumnya juga dikerjakan ya di LMS. Untuk data kinematika ini teman-teman bisa di-download di LMS. Ingat ya, data dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Dalam artian dalam kelompok di sini itu adalah setiap orangnya pasti mendapatkan data yang berbeda-beda. Jangan sampai kalian membuat satu data saja. Ya, kita adakan datanya yang berbeda-beda. Ingat ya, datanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kita mengambil sampai 5 variasi. Ya, 5 variasi GLB dan 5 variasi untuk GLBB. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke PJ-nya masing-masing. Nanti akan ada asisten yang akan membantu teman-teman dalam pembuatan laporan. Begitu ya. Jangan suka-suka, tanyakan saja ke asisten bagaimana cara membuat laporannya seperti apa, isinya seperti apa, dan seterusnya. Silakan ditanyakan. Mungkin untuk praktikum pekan ketiga ini tentang kinematika cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.